Jangka panjangnya adalah menjadikan Madrasah Aliyah Al Hidayah menjadi salah satu madrasah yang tidak gaptek. Salah satu madrasah digital yang ada di muka bumi ini. Digital. Artinya 3 orang ini baik MTS, MI, dan TK ini adalah muka-muka lama. Yang baru hanya Madrasah Aliyah. Untuk jangka panjangnya adalah Madrasah Sanawiyah ingin jadi madrasah nomor 1 di Karangploso yang semakin dicintai oleh lingkungan. Saya pernah mengundurkan diri sebetulnya Pak Muhsin. Kenapa kok mengundurkan diri? Iya, maksud saya biar bergantian dengan yang lainnya. Jadi biar semuanya merasakan. Merasakan dipahit. Ya, sama-sama. Kalau saya boleh usul, ada mobil khusus untuk kepala sekolah. Oh iya, mudah-mudahan Ya, begitu Pak Koiri Bemo atau Starlet Pak Koiri ya. Jadi Berapa persen dari RA yang melanjutkan ke MI? 98%. Alhamdulillah. Yang 2 itu mungkin ikut orang tuanya pergi ke luar negeri ya. Ya mungkin salah satunya seperti itu Pak. Sehingga tidak melanjutkan ke MI ya. Betul. Kunci utama kami adalah menanamkan akhlakul karimah, keimanan dan ketakwaan. Ilmu pengetahuan nomor 2. Namun untuk output sekali lagi Pak Muhsin, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa program jangka panjang itu akan mewarnai dalam dunia pembelajaran yang ada di Aliyah. Itu bayangan saya sekarang. Ya. Anak Aliyah nanti tidak boleh ada yang tidak bekerja. Mungkin sahabat cari dimanapun berada tahu ya, tapi saat ini saya tidak bisa update di jalan-jalan ya, karena ya tidak ada bookingan gitu. Semoga MA Al Hidayah ya bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya di MTS Al Hidayah agar anak-anak MTS tanpa diminta pun mereka langsung menuju ke MA ya. Tanpa paksaan, tanpa mintaan, mereka dengan sadarnya karena melihat MA semakin hari semakin baik bisa menjadi contoh adik-adiknya. Yang terakhir untuk sahabat cari jangan khawatir ya. Walaupun saya menjadi kepala sekolah saat ini kan menunggu telepon kalian untuk bisa order guide saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 9 sekalian yang berbahagia. Bersama saya di depan ini adalah para kepala madrasah Al Hidayah. Baik MA, MTS, MI dan RA yang baru. Yang hari ini dilantik. Bagaimana tanggapan beliau-beliau ini dan apa harapannya ke depan untuk madrasah yang berada di bawah naungannya. Mari ikuti wawancara saya bersama beliau-beliau yang di depan ini. Perlu saya perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Koiri SPDI, ini adalah Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al Hidayah. Kemudian Ibu Aftika, ini adalah Ibu Kepala MTS Al Hidayah. Yang berikutnya Ibu Ummi Ma'rifat. Ini beliau adalah Kepala MI Al Hidayah. Yang terakhir adalah Ibu Husnul Khotimah. Merupakan, ya Husnul Khotimah ya Bu ya? Oh betul, ini beliau adalah Kepala RA Al Hidayah yang mempunyai cita-cita untuk menjadi Kepala Yayasan Al Hidayah pada yang akan datang. Sebenarnya ada satu lagi Kepala PAUD yang tidak bisa hadir pada siang hari ini karena ada keperluan yang pulang terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, kita dengan Pak Koiri dulu ya. Oke Pak Koiri. Pak Koiri, selamat saya ucapkan atas terpilihnya Pak Koiri menjadi Kepala MA Al Hidayah yang baru. Ini perasaannya gimana Pak Koiri? Surprise ini tadi, saya lihat surprise menjadi Kepala Madrasah yang baru. Perasaan saya, tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa fan-fan saya. Ya, sahabat Cakri, ya. Sahabat Cakri. Sahabat Cakri dimanapun berada. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tetap kita streaming. Oke. Gimana Pak Muhsin tadi? Nah, iki abot angel. Perasaan ya, perasaan. Ya. Sebenarnya kaget Pak Muhsin. Karena saya tidak pernah berpikir untuk memimpin madrasah. Kenapa? Karena saya sudah pernah satu periode. Itu yang pertama, yang membuat saya itu kaget. Yang kedua adalah dalam sejarah sekali lagi. Itu tidak pernah terjadi yang namanya kepala sekolah dipilih 2 kali. Apalagi ada jeda di situ. Ada 2 kepemimpinan sebelumnya, sebelum ini maksudnya.
Namun karena ini amanat dan pesan orang tua, apapun yang ditugaskan di yayasan atau di madrasah, boso kasare atau boso wong tuweke kon dikongkon opo ae gelemo. Sampai ojo sampai metu toko Alhidayah sadurunge ditokno. Naudzubillah min dzalik. Itu. Enak ditokno apa metu dhewe? Podo-podo Pak Musin. Gitu Pak Musin perasaan saya. Kaget gitu aja. Enggak pernah berpikir. Iya, oke. Itu perasaannya kaget. Mungkin surprise ya lebih tepatnya Pak Geri ya. Kayaknya gitu. Gini Pak Geri, ketika menjadi kepala madrasah tentunya Pak Geri mempunyai harapan ya. Harapannya untuk ke depan untuk madrasah Alhidayah ini seperti apa Pak Geri? Yang jelas yang sesuai dengan harapan yayasan Pak Musin, bahwasanya khusus tingkatan yang di atas, paling atas kan Aliyah itu kan setingkat SMA, Betul. harus bisa menjawab kebutuhan di masyarakat. Oleh karena itu saya juga sangat berharap lembaga-lembaga yang ada di Alhidayah, mulai dari PAUD sampai MTS yang di bawah kita di Aliyah ini, bisa mendukung kerjasama tentunya itu. Jadi kalau harapannya ke depan saya masih belum terbayangkan. Intinya adalah pesan itu yang menjadi harapan saya saat ini. Ya, tentunya seorang kepala madrasah itu mempunyai program kerja ya Pak Geri. Yang terlintas untuk saat ini program kerjanya apa? Jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, atau pilih salah satunya? Jangka pendek saya adalah menata intern. Menata intern, di antaranya? Di antaranya jangan jauh-jauh, ya sarana prasarana. Cara menengahnya adalah bagaimana proses pembelajaran itu berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan pemerintah, yayasan, bahkan orang tua. Jangka panjangnya adalah menjadikan Madrasah Aliyah Alhidayah menjadi salah satu madrasah yang tidak gaptek. Yang terfavorit mungkin ya? Favorit dan salah satu madrasah digital yang ada di muka bumi ini. Digital, madrasah yang digital. Oke, kita tunggu nanti gebrakannya Pak Geri. Tenang Pak Geri, nanti akan ada pertanyaan lagi. Kita geser dulu ke Bu Aftikah. Ini adalah Kepala Madrasah Sanawiyah Alhidayah. Bu Aftikah, bagaimana perasaan Anda ketika menjadi terpilih kembali? Artinya 3 orang ini, baik MTS, MI, dan TK, ini adalah muka-muka lama. Yang baru hanya Madrasah Aliyah. Ini tentunya mempunyai suatu program untuk kedepannya MTS Alhidayah ini mau dikemanakan? Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi pemirsa di mana saja berada. Pertanyaan dari Pak Muksin ya. Madrasah Sanawiyah ke depan akan dibawa kemana saja. Yang jelas untuk jangka pendek kami sangat memerlukan gedung karena setiap tahun Madrasah Sanawiyah bertambah 1 lokal atau 1 kelas. Insya Allah tahun ini sudah lebih, kemarin yang keluar 5 kelas, sekarang sudah 8 kelas sehingga 3 lokal. Jadi jangka pendeknya adalah membangun, itu jangka pendek. Okay. Kalau untuk ketertiban dan yang lain-lainnya selama ini kami sudah lakukan. Untuk jangka panjangnya adalah Madrasah Sanawiyah ingin jadi madrasah nomor 1 di Karangploso yang semakin dicintai oleh lingkungan pendidikan, lembaga pendidikan Alhidayah dan Karangploso ke timur dan ke utara. Ke barat. Sampai ke barat itu jelas karena pesantren yang paling banyak adalah dari wilayah Pujon, Ngantang, dan sampai pada Blitar. Ya. Jadi perluasan wilayah ke depan madrasah kalau bisa Madrasah Sanawiyah kalau bisa 1 angkatan 1 penerimaan 300 itu impian target, semoga dan target kami semoga terwujud. Amin, amin. Oke, terima kasih. Kita geser ke Bu Umi dulu. Bu Umi, selamat untuk terpilihnya kembali sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Alhidayah. Monggo Bu Umi, silakan pendapatnya, kemudian targetnya ke depan sebagai Madrasah Ibtidaiyah. Ini apa? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena wabarakatuh. ini nanti akan disiarkan di TV 9 ya Pak. Saya hati-hati nih ngomongnya. Iya. Ya para pemirsa khususnya
Bapak Ibu Guru MI Al-Hidayah nanti yang melihat kami-kami ini diwawancarai. Maka dari itu yang pertama perasaan kami tadi ya haru dan kaget. Kenapa? Karena saya selama 4 tahun ini alhamdulillah sudah merasa sukses, jadinya saya pernah mengundurkan diri sebetulnya Pak Mohsin. Kenapa kok mengundurkan diri? Iya, maksud saya biar bergantian dengan yang lainnya. Jadi biar semuanya merasakan. Merasakan di itu. Ya, merasakan bagaimana jadi kepala sekolah itu. Karena kan banyak pikiran sampai pekerjaan di rumah dan sebagainya ini kan terpusat di madrasah. Tapi tidak apalah, karena ini sudah amanat dari pengurus, ya saya terima dan insya Allah mudah-mudahan MI lebih maju dan lebih baik. Oke, terima Begitu. kasih. Ya, ini karena sudah amanah dari pengurus, bagaimanapun kami laksanakan. Walaupun sebetulnya saya sudah mengundurkan diri, tapi masih dipercaya oleh pengurus. Ya, saya laksanakan semampu saya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Bisa. tambah baik dan bisa. Amin. Gitu Pak Pacar ya. Iya. Terakhir ini untuk yang kepala TK. Ini ya. Untuk jangka pendek ya saya harus Oh menyusun iya, sorry. program. Jangka pendek untuk Ya, MI ya. memilih waka-waka terbaru, kemudian menyusun program jangka pendek dan jangka panjang. Mudah-mudahan kalau di sekarang mempunyai mobil satu, cita-cita saya mau membeli mobil lagi satu. Ya. Sehingga kemana-mana nanti bisa bersama-sama. Kalau saya boleh usul, ada mobil khusus untuk kepala sekolah. Oh iya, mudah-mudahan Ya, begitu Pak Koiri Bemo atau Starlet Pak Koiri ya. Jadi kita bercita-cita saja Bapak Ibu Kepala Sponsor saya. Ada mobil dinas Bu ya, mobil dinas. Jadi ada mobil dinas kalau bisa. Itu kan cita-cita Allah yang menakdirkan. Betul. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bu TK dulu ini. Ini yang ngatur anak kecil-kecil ini, yang susah biasanya. Biasanya anak kecil itu diatur ibu nih meweli, tapi diatur guru nih manut. Nah, monggo Bu Kusnul, ini pendapatnya untuk kedepannya TK ini mau dikemanakan atau programnya apa saja untuk RA Al-Hidayah ini supaya lebih meningkat mutu pendidikannya. Terima kasih Pak Mohsin yang ganteng, pemirsa TV 9, semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini ketua yayasan beserta jajarannya masih memberikan kepercayaan kepada saya sehingga masih untuk dapat melanjutkan amanahnya memimpin lembaga Rodotul Atfal Al-Hidayah. Keinginan saya di kepemimpinan yang periode 2 ini seluruh lingkungan Al-Hidayah, maksudnya seluruh di lingkungan kita ini tidak ada yang sekolah keluar. Intinya RA Al-Hidayah tetap yang menarik begitu. Pilihan utama. Nah, menjadi pilihan utama sehingga kita harus mampu membaca masyarakat kebutuhannya untuk anak-anak itu apa. Yang kedua, bagi saya seorang guru RA karena itu bukan dari lembaga mana atau melanjutkan dari mana, pastinya tentu dari rumah tangga ya. Sehingga kalau bisa itu Bu Bidan itu tidak menyuruh warganya untuk KB ya. Karena dengan adanya tidak ada KB itu semakin akan memperbanyak siswa di RA Al-Hidayah. Bahkan saya ini berjuang sendiri loh. Oh iya. Berjuang sendiri. Berarti menambah. Ini Bu Gusnul ini menerima 2 amanah ya? Iya. 1 amanah sebagai kepala RA, yang kedua menerima amanah nanti menjadi ibu lagi gitu ya? Iya Pak, Bapaknya karena memenuhi ya? target ya. Nah, targetnya 60, kita masih dapat 58. Nah, kurang 2 ini bendahara saya bikin sendiri. Saya dengan pengurus juga berjuang menambah sendiri. Iya, ini yang disayangkan kepala PAUD nggak hadir yang belum nikah sampai sekarang. Iya itu. Ya, seharusnya itu menjadi, seharusnya itu juga menjadi apa ya, pengisi nanti di TK ya anak-anaknya ya. Iya. Oke, itu aja Pak ya. Oke, terima kasih Bu Gusnul. Selamat ya atas amanahnya. Semoga menjadi anak yang soleh
solihah. Tak badhe lek gak lanang ya wedok wis iku tok padahal. Lah sekarang itu lanang wedok padha ae, Pak. Gak padha. Padha. Lah wong wedok rambutnya dawa, lanang ya rambutnya dawa. Ya padha. Ya situ aja ya. Mungkin terima kasih pada Pak Zainuri yang sudah mendukung saya juga menjadi kepala sekolah sampai 2 periode dan mendukung itu pun juga yang lain juga ya. dirahasiakan. Iya. Sampai saya nggak tahu tadi kalau dipilih lagi. Tapi iya, padahal ini beliau nih kepala RA ini adalah istrinya yayasan pengurus ya. Ikut berjuang nggak dikasih tahu juga tadi. ya. Yang ikut berjuang nambah siswa itu. Oh gitu ya, oh iya. Ya. Ini Bu, sekalian ini ya, ini harapan atau gini, bukan harapan sih. Pertanyaan saya gini. Harapannya seseorang di Alidayah atau MI atau MTS atau RA itu kan mereka berjenjang. Kalau saya sendiri RA, MI, MTS, Aliyah semuanya di Alidayah. Nah, ini harapannya adalah dari TK pastinya masuk ke MI, ya kan? Dari MI kemudian masuk ke MTS. MTS masuk ke Aliyah pada lembaga yang sama yaitu Alidayah. Bukan begitu harapannya ya Pak Geri ya? Iya, makanya jadi guru atau kepala sekolah bila kita itu tidak saling mendukung itu berdosa sekali. Gitu apalagi tidak menganjurkan siswanya atau wali muridnya untuk kita promosikan di jenjang yang berikutnya. Itu namanya juga tidak ikut mengembangkan Alidayah. Pastinya yang berdiri di sini atau duduk di kursi yang mewah ini semuanya pasti mendukung dan bekerja sama selalu baik dari PAUD, RA, MI, MTS dan MA untuk saling bekerja sama. Kalau boleh tahu ya, berapa persen dari RA yang melanjutkan ke MI? 98%. Yang 2 itu mungkin ikut orang tuanya pergi ke luar negeri ya? Ya mungkin salah satunya seperti itu Pak. Sehingga tidak melanjutkan ke MI ya? Betul. Ini MI, ini geser ke MI, ini merupakan amanah yang berat. Dari karakter yang dididik dari TK kemudian dilanjutkan di MI. Kira-kira karakter yang bagaimana yang akan dikeluarkan oleh MI nanti sebagai ciri khas dari MI Alidayah, Bu? Iya, untuk karakter dari RA, MI nanti masuk ke MTS, alhamdulillah dari akhlak yang mulia, kemudian bacaan-bacaan surat pendek yang dari RA itu sudah di MI sudah hebat. Jadi alhamdulillah Bu Husnil ya, yang dari RA hampir ya itu tadi 90 berapa? 98% sudah masuk ke Al-Hidayah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kasih hadiah dong, kipas angin. Iya, terima kasih. Berarti ini programnya Bu Umi ke depan ini lebih meningkatkan lagi apa yang telah diterima anak-anak di TK atau RA, kemudian yang masuk di MI, kalau dia adalah sudah menghafal, mungkin akan ditingkatkan lagi menghafalnya 30 juz atau juz 30. Iya, utamanya juz 30 dulu lah. Juz 30 ya, harus hafal melihat dulu. Kondisi pandemi apa tidak ini. Oke, terima kasih. Kemudian kita geser ke MTS, ini sebagai Kepala Madrasah Senawiyah tentunya harus meningkatkan lagi dari MI yang didapat anak-anak dari MI meningkat di MTS. Kira-kira karakter yang bagaimana yang akan dihasilkan oleh anak-anak lulusan dari MTS nanti? Baik, terima kasih. Terutama masalah akhlak. Dibuka aja Bu, nggak apa-apa. Baik. Nah, terima kasih Pak Muksin. Saya ketok bengesi, ya kan? Seperti selama ini yang kita tanamkan pembiasaan-pembiasaan di masjid. Jadi anak masuk itu langsung kita tanamkan masalah keimanan dan ketakwaan. Itu karena kunci dari semua orang, terutama orang-orang Islam ya. Kalau di situ karena untuk memenuhi tantangan global yang sekarang ya pergaulan yang semakin tidak diharapkan oleh orang tua. Jadi kunci utama kami adalah menanamkan akhlakul karimah, keimanan dan ketakwaan. Ilmu pengetahuan nomor 2, karena kalau sudah kita tanamkan itu bekal anak untuk menjadi anak yang baik, yang benar itu sudah ada. Percuma pinter ya, pinter tapi percuma saja akhlak, ya. Gitu pinter ya? Tapi nggak punya akhlak, ya betul. Itu akan menjadi anak yang tidak tahu tatanan atau merusak tatanan. Karena orang yang merusak tatanan negara adalah orang yang pintar tapi tidak mempunyai akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Itu. Kalau anak itu benar ya, tapi tidak pintar tidak masalah bagi kami. Karena yang utama adalah
akhlak. Itu Pak Muksin. Berarti penanaman karakter. Iya, karakter nomor satu itu Pak. Mungkin di mana saja kita berada, nomor satu adalah akhlak ya. Ya, dalam bagaimana pergaulan. akhlak seorang anak terhadap orang tua, akhlak baik terhadap pada guru. orang tua dalam guru. Karena itu ciri khas ya, cermin bagi diri kita dalam pergaulan kalau kita bisa ya menanamkan akhlak terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Khairi. Ini Pak Khairi, kalau dari MTS menanamkan akhlak, tentunya tantangan yang dihadapi di tingkat madrasah aliyah atau SMA ini berbeda. Karena output yang akan dihasilkan dari madrasah aliyah itu, di samping dia mempunyai akhlak, tentunya akan mempunyai life skills sebagai modal dalam rangka dia menghadapi tantangan zaman pada saat ini. Nah, bagaimana Pak Khairi madrasah aliyah menghadapi tantangan zaman pada saat ini yang dituntut mempunyai life skill dalam segala bidang? Oke, terima kasih Pak Muksin. Balik-balik terima kasih ya kan Pak. Yeah. Langsung aja to the point lah ya. Sahabat Cari dimanapun berada, sahabat Hidayah TV 9, alhamdulillah. Mungkin kalau ibu-ibu ini 4 tahun yang lalu sudah memulai Pak Muksin. Jadi ngomongnya lancar, kalau saya sudah lupa Pak Muksin. Ya. Sudah tahun berapa itu ya. Tapi intinya begini, bahwa zaman sekarang ini tantangan yang paling utama adalah apa yang disampaikan oleh Bu Aftika. Apa itu? Masalah akhlak. Ya. Jadi penekanan akhlak itu yang paling utama. Tatanan menata akhlak siswa itu yang paling utama. Namun untuk output sekali lagi Pak Muksin, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa program jangka panjang itu akan mewarnai dalam dunia pembelajaran yang ada di aliyah. Itu bayangan saya sekarang ya. Enggak tahu nanti apakah bayangan itu akan berpindah ke bayangan-bayangan lain. Yang jelas bahwa sebagai contoh aja bahwa anak aliyah nanti tidak boleh ada yang tidak bekerja. Berarti harus bekerja. Iya. Kalau saya boleh usul itu gini Pak Khairi. Iya napa? Ciptakan lapangan kerja. Jadi anak aliyah nanti harus menciptakan lapangan kerja, bukan bekerja. Artinya dengan menciptakan lapangan kerja, anak aliyah nanti juga akan menggeret yang lain untuk ikut bekerja. Oke. Begitu, itu usul. Enggak apa-apa, ini bagus usul Pak kan, Muksin. tapi usul kan enggak asal. Enggak. Karena ini juga lapangan kerja juga, sekali lagi dunia broadcast, jadi sekali lagi Pak Muksin walaupun saya ditunjuk oleh yayasan menjadi salah satu kepala di lembaga ini, di Al-Hidayah ini, tetap saya tidak akan meninggalkan dunia saya yang baru, ya, yaitu dunia broadcasting. Coba berita gembira nanti Pak Khairi menjadi kepala madrasah akan ditambah 1 kamera, ada anggaran tersendiri nanti. Bayarannya gorong lah. Amin. Tapi yang jelas gitu Pak Muksin, jadi berkah daripada corona. Jadi corona itu juga membawa berkah bagi saya. Apa? Saya belajar broadcasting. Iya, soalnya nganggur gak tur. Nganggur gak tur ya. Mungkin sahabat Cari dimanapun berada tahu ya, tapi saat ini saya enggak bisa update di jalan-jalan ya. Karena ya enggak ada bookingan gitu. Gitu Pak Muksin ya. Oke, mungkin statement terakhir dari Bu Gusnul dulu. Silakan Bu Gusnul, statement terakhir. Untuk kedepannya atau apa harapannya kepada yayasan atau kepada seluruh stakeholder yang ada di Al-Hidayah ataupun masyarakat umum. Aja lulus wetenge, lahir insya Allah. Terima kasih. Kita berharap untuk kedepannya kita saling bekerja sama di antara lembaga yang lain sehingga Al-Hidayah tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh masyarakat yang memiliki putra dan putri untuk bersekolah sehingga Al-Hidayah adalah tetap mutu utama dan kualitas utama yang dicari oleh masyarakat. Terutama di RA, di MI, MTS, dan MA, pondok pesantrennya juga. Sekolah murah tapi kualitas tetap nomor 1. Kualitas tetap terjaga dan teamwork yang hebat, kompak, rukun. Begitu. Itu harapan kita semuanya. Oke, ke Bu Umi silakan statement terakhir untuk Iya, silakan. Harapan untuk MI Al-Hidayah ini semakin jaya, semakin maju,
semakin rukun ya antara guru, kemudian semakin hebatlah. Semakin hebat. Iya. Bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Kualitas yang hebat. Oke, begitu. Terima kasih. Bu Tika. Baik, harapan dari MTS Al-Hidayah adalah ke depan MTS semakin jaya, ya semakin sukses. Tentunya jangan sampai menghilangkan martabat Madrasah Tsanawiyah yang berakhlakul karimah, berprestasi dalam IPTEK, unggul dalam IMTAK, itu sesuai dengan visi kami dan visi misi kami. Dan yang jelas harapan kedua adalah semoga MA Al-Hidayah ya bisa menjadi contoh bagi adik-adiknya di MTS Al-Hidayah, agar anak-anak MTS tanpa diminta pun mereka langsung menuju ke MA ya. Tanpa paksaan, tanpa mintaan, mereka dengan sadarnya karena melihat MA semakin hari semakin baik, bisa menjadi contoh adik-adiknya. Itu harapan kami ya, agar kami ke depan tidak ya seperti tahun-tahun kemarin ngoyo ngongkon narek ke MA ya. Kalau nanti anak MA bisa jadi cermin anak MTS ya tanpa diminta, saya yakin mereka langsung mendaftarkan ke sana. Terima kasih, itu harapan kami untuk MTS dan untuk MA, agar MA semakin hari semakin jaya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Geri, silakan. Terima kasih Pak Muhsin. Kameranya mana? Oh itu. Silakan pilih kamera yang mana. Ikuweku. Sewani tak bayar. Oke, terima kasih Pak Muhsin. Sekali lagi, baru kali ini ya kita bisa ngomong-ngomong dan bisa mewawancarai, salah satunya dengan adanya kegiatan pelantikan. Namun kami sangat berharap kepada Bapak Ibu Guru di Madrasah Aliyah ya, untuk bisa bekerja sama, untuk bisa mendukung secara all out. Sekali lagi ya, saya ya, ini adalah santri-santri Al-Hidayah. Kita di sini membantu ya Al-Hidayah biar tetap perjuangan Romo Kiai Ismail dan para duriyah ini bisa tetap berjalan dengan baik. Dan sekali lagi untuk lembaga saya minta juga, saya berharap ya bisa bekerja sama dengan Aliyah. Apa yang perlu dibantu oleh Aliyah dan Aliyah minta bantuan apa, kita saling support. Yang terakhir untuk sahabat cari jangan khawatir ya. Walaupun saya menjadi kepala sekolah saat ini kan menunggu telepon kalian untuk bisa order guide saya. Terima kasih. Nomor telepon di bawah ini ya. Ini kamera, nomor telepon di bawah ini ya. Nomor telepon di bawah ini sahabat cari. Mau ke Bromo, mau ke Cangar, silakan hubungi sahabat cari. Guide Cangar. Oke, teman-teman sahabat Al-Hidayah dan sahabat TV 9, Hidayah TV 9 ya Pak Giri ya. Sekalian yang saya hormati, ini adalah sesuatu kesempatan yang langka saya bisa mewawancarai 4 kepala madrasah. Dengan harapan statement terakhir, jadi semuanya bisa bekerja sama, baik RA, MI, MTS, MA, yang dimana tujuan akhir dari pendidikan itu adalah menciptakan santri-santri atau siswa-siswi yang mempunyai akhlakul karimah. Bukan begitu ya? Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys.